Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas Sistem Informasi Manajemen, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai topik e-commerce comes to the dashboard. Next, berikut ada nama-nama dari tim kami, yaitu ada saya, Putri Regina Soekarmati, dengan NIM 2152111114, dan ada teman saya Fatima Azhara dengan NIM 21522106, dan ada Nadia Kansa Apriliani dengan NIM 215. Berikutnya yaitu ada pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu ada e-commerce today, ada the new e-commerce sosial mobil lokal, ada conversational commerce, ada desktop to the smartphone, ada e-commerce, ada feature unique, ada the growth of it, ada the new e-commerce, ada the benefit of this intermediation to the consumer, ada why e-commerce is different, ada 8 unique feature of it, ada payment method, ada key concept in e-commerce, ada compare market, ada principal e-commerce business and revenue models, ada how the internet change the markets for digital goods, and ada e-commerce business model, kemudian ada type of e-commerce, yang terakhir ada e-commerce revenue model. Next. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Fatima Azhara. Silahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang e-commerce comes to the dashboard, the battle for the fourth screen. Produsen mobil mengandalkan apa yang ditampilkan di dashboard mobil untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Google dan Apple Alphabet sangat ingin menggunakan display dashboard sebagai platform lain untuk aplikasi dan layar mereka. Persaingan besar terjadi di antara perusahaan teknologi besar dan produsen mobil untuk menguasai tampilan dashboard. Jadi, persaingan ini itu terjadi antara dua perusahaan. Yang pertama itu teknologi besar, dan yang kedua itu ada peng- da- dari produsen mobil itu sendiri. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi produsen mobil dan perusahaan teknologi itu tuh sama, yaitu memanfaatkan peluang yang disajikan oleh internet untuk meningkatkan dalam teknologi tampilan dashboard tersebut. Produsen mobil dan perusahaan teknologi telah melakukan investasi besar dalam teknologi untuk merancang dan menerapkan antarmuka e-commerce baru dan sistem operasi untuk layar tampilan otomatis dan untuk mengumpulkan serta menganalisis sejumlah besar data tentang pengemudi dan mobil yang dihasilkan oleh sistem dalam mobil. Yang belum terselesaikan itu adalah apakah sistem dashboard ini itu benar-benar dapat berfungsi di bawah semua kondisi pengemudi dengan keluar pengemudi yang mengganggu tanpa menyerang privasi. Nah, di sini kan dijelasin kalau misalkan itu persaingan itu tuh terjadi di antara teknologi besar dan produsen mobil. Contoh teknologi besar yang ikut bersaing itu adalah Google dan Apple. Yang dimana Google dan Apple ini tuh telah mengembangkan perangkat lunak khusus untuk sistem tampilan mobil yang disebut Android Auto dan CarPlay yang menyajikan aplikasi dari ponsel cerdas di layar tampilan kendaraan menggunakan ikon besar dan kontrol suara untuk membantu menjaga malam pengemudi di jalan dan tangan di atas kemudi. Nah, di sini itu kan juga dijelaskan tentang layar keempat. Layar keempat ini itu sudah mempunyai serangkaian tantangan sendiri. Salah satunya adalah potensi pengemudi dalam yang mengganggu, yang masih perlu menjaga malam mereka di jalan dan tangan di atas kemudi saat mobil mereka bergerak. Nah, selanjutnya itu tantangan dari layar keempat ini adalah untuk perlindungan privasi karena perangkat lunaknya itu mampu mengumpulkan sejumlah besar data pribadi dari mobil dan pengemudi tersebut. Selanjutnya, beberapa tren utama dalam e-commerce hari ini itu adalah pembelian penjualan dalam periklanan mereka terjadi di ponsel cerdas tablet dan sekarang di dashboard mobil di Flaps. Nah, sekarang itu kan terjadinya di dashboard mobil tersebut. Apa yang dibeli dan dijual bahkan hanya produk tetapi informasi dan layanan. Layanan hiburan dashboard ini menggunakan penambangan data tingkat lanjut dan iklan berbasis lokasi. Next. Selanjutnya ada bagian 3 aplikasi sistem utama di era digital, di mana
di sini tuh terbagi menjadi 3, yaitu ada manajemen organisasi dan teknologi, yang di mana manajemen organisasi dan teknologi ini itu masuk ke bagian dalam sistem informasi. Sedangkan sistem informasi itu berhubungan dengan sistem business challenge dan sistem bisnis solusi. Manajemen organisasi dan teknologi itu tuh dijelaskan tentang merancang bisnis dan model pendapatan, bermitra dengan penyedia perangkat lunak, pembatasan privasi data, desain antarmuka yang tidak mengganggu, layar tampilan dashboard, Android Auto, Apple CarPlay, otomotif Android, dan basis data pelanggan dan otomatis. Sedangkan di sistem informasi itu menyajikan tentang dashboard display sistemnya, yang dimana ada menyajikan iklan berbasis lokasi, mengumpulkan data pelanggan, dan menganalisis data pelanggan dan mobil pendukung pembelian. Sedangkan untuk yang di bisnis solusi itu menghasilkan pendapatan peningkatan keakraban dengan pelanggan penyerang privasi. Jadi di sini itu solusi yang dihasilkan. Sedangkan challenge-nya itu ada peluang yang disajikan by new technology. Lanjut. Selanjutnya ada what are the unique features of e-commerce di digital markets and digital goods. Pada tahun 2020 itu diperkirakan 2,25 miliar itu akan membeli barang-barang hal secara online. Meskipun sebagian besar itu pembelian itu masih dilakukan berupa saluran tradisional. E-commerce itu terus tumbuh dengan cepat dan mengubah banyak perusahaan melakukan bisnis terbaru. E-commerce ini tuh terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada barang retail, yang kedua perjalanan dan layanan, dan yang ketiga itu ada konten online. E-commerce masih merupakan bagian kecil dari pasar barang retail yang jauh lebih besar yang terjadi di toko fisik. E-commerce telah berkembang dari desktop dan komputer rumah ke perangkat seluler, dari aktivitas terisolasi ke perdagangan sosial baru, dan dari perdagangan tersebut berfokus pada audiens nasional ke pedagang lokal dan konsumen yang lokasinya diketahui oleh perangkat seluler. Selanjutnya, nah, di sini ada diagram tentang e-commerce hari ini, di mana untuk AS pendapatan e-commerce B2C itu tumbuh 15-25% per tahun, hingga resesi 2008 sampai 2009, ketika mereka melambat secara terukur. Nah, melambat secara terukurnya itu tuh terjadi pada 2008 sampai 2009, sedangkan di tahun 2020 itu tuh pendapatan e-commerce diperkirakan akan mencapai sekitar 13%. Layanan e-commerce dimulai pada tahun 1995 sesuai dengan diagram e-commerce today, ketika salah satu portal internet pertama Netscape.com menerima iklan pertama dari perusahaan besar dan mempopulerkan gagasan bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk iklan dan penjualan. Dan selanjutnya itu, pertumbuhan pesat dalam e-commerce di tahun awal-awal menciptakan gelembung pasar di saham e-commerce yang meledak pada Maret 2001. Sejumlah besar perusahaan e-commerce mengikuti selama proses ini. Namun bagi banyak orang lain seperti Amazon, eBay, Expedia, dan Google hasilnya lebih positif. Di mana positif itu tuh maksudnya pendapatannya itu menjolak, model bisnis yang disetel dengan baik dan yang menghasilkan keuntungan dan kenaikan harga saham. Pada tahun 2006 itu pendapatan e-commerce kembali ke pertumbuhan yang solid dan terus menjadi bentuk perdagangan retail dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Next. Selanjutnya ada the new e-commerce sosial, mobile, dan lokal. Salah satu perubahan terbesar adalah sejauh mana e-commerce menjadi lebih sosial, seluler, dan lokal. Pemasaran online pernah sebagian besar terdiri dari pembuatan situs web perusahaan, membeli iklan bergambar di situs portal seperti Yahoo. Selanjutnya. Di sini ada penjelasan tentang the growth of e-commerce. Di sini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada business transformation. E-commerce tetap menjadi bentuk perdagangan yang tumbuh paling cepat jika dibandingkan dengan toko retail fisik, layanan, serta hiburan. Perdagangan sosial, seluler, dan lokal telah menjadi bentuk e-commerce yang paling cepat berkembang. Demografi online pembeli meluas agar sesuai dengan pembeli biasa. Model bisnis e-commerce murni disempurnakan lebih lanjut untuk mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, dan perusahaan retail tradisional seperti Walmart, Zara, H&M, dan lainnya telah mengembangkan model bisnis omnichannel untuk memperkuat aset retail fisik dominan mereka. Usaha kecil dan pengusaha terus membanjiri pasar e-commerce, seringkali menggunakan instruktur yang dibuat oleh raksasa industri seperti Amazon, Apple, dan Google. Selanjutnya itu ada pengecer terbesar di dunia,
yang telah memutuskan untuk mengambil Amazon dengan investasi lebih dari 1 miliar dalam upaya e-commerce-nya. Dan saat ini itu berada di peringkat ketiga dalam penjualan e-commerce dengan pendapatan sekitar online itu pada tahun 2020 sebesar 35 miliar, sekitar 5% dari semua e-commerce retail online di Amerika Serikat. Lanjut. Selanjutnya ada teknologi fondasi. Koneksi internet nirkabel Wi-Fi, WiMAX, ponsel pintar 4G dan 5G terus berkembang. Fondasi broadband internet menjadi lebih kuat di rumah tangga dan bisnis karena harga komunikasi itu tuh turun. Aplikasi dan situs di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Cat, Instagram, dan lainnya itu berusaha menjadi platform baru utama untuk e-commerce, pemasaran, dan pemasaran periklanan. Yang selanjutnya ada the new business model emerge. Itu tuh itu tuh berupa model terbaru dari bisnis. Yang pertama ada industri periklanan tradisional terganggu karena iklan online itu tumbuh dua kali lebih cepat dari iklan TV dan cetak Google, Yahoo, dan Facebook yang menampilkan lebih dari 1 triliun iklan per tahun. Yang kedua, ada situs e-commerce layanan on demand seperti Uber, Lyft, dan Airbnb memperluas model bisnis ke area baru ekonomi. Yang ketiga, surat kabar dan media tradisional lainnya mengadopsi model online dan interaktif. Yang terakhir itu, penerbitan buku terus berkembang perlahan karena pertumbuhan e-book dan daya tarik buku perdagangan tradisional yang berkelanjutan model bisnis hiburan online. Next. Yang ketiga ada conversational commerce. Setelah 2007, semua ini berubah dengan pertumbuhan pesat Facebook dan situs sosial lainnya. Pertumbuhan eksplosif ponsel cerdas dimulai dengan Apple iPhone. Dengan meningkatnya minat dalam pemasaran lokal, apa yang berbeda dari dunia baru sosial mobile lokal dan e-commerce adalah dual dan antara kedua itu tuh terkait. Konsep percakapan dan keterlibatan. Dalam literatur populer, ini sering disebut dengan perdagangan percakapan. Yang terakhir ada desktop to the smartphone. Itu tuh iklan online sekarang itu tuh membentuk lebih dari 55% dari semua iklan di seluruh dunia pemasaran seluler sekarang merupakan lebih dari 70% pemasaran online. Dan yang terpenting adalah ikon desktop berbasis browser, pencarian iklan, display, dan iklan video. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Yogiana Sekar Malati. Baik, berikutnya yaitu membahas tentang why e-commerce is different. Jadi di sini kami akan membahas gimana sih kenapa e-commerce itu bisa tumbuh begitu cepat. Nah, seperti yang kita ketahui, e-commerce telah mengalami pertumbuhan pesat karena adanya internet yang telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbelanja. Dengan akses yang lebih mudah dan luas ke internet, konsumen sekarang dapat mencari dan membeli produk atau layanan kapan saja, di mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik. Ini memberikan tingkat kenyamanan yang sangat tinggi. Teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan lebih kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Nah, berikutnya ya ini ada poin-poin tentang, gimana sih mereka bisa tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Yang pertama yaitu ada kemudahan akses. Tentunya seperti yang kita ketahui e-commerce itu sangat mudah digunakan. Kita bisa gunakan, internet itu, e-commerce di manapun, kapanpun, dan di mana saja seperti yang sangat sekarang lagi viral yaitu ada Shopee, Lazada, Zalora, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ada kemudahan berbelanja. Jadi pada e-commerce ini kita itu bisa memilih segala sesuatu yang kita butuhkan itu melalui pencarian atau searching-annya di situ dan di situ juga ada fitur-fitur atau, seperti kayak misal kisaran harga berapa, jenis, apa yang akan kita cari di situ semuanya ada. Berikutnya yaitu ada pilihan produk yang luas. Jadi di sini itu produknya itu semisal kita mencari baju warna merah atau mencari baju model apa, di situ tuh akan dikasih beberapa pilihan yang sangat luas. Berikutnya yaitu harga yang bersaing. Di mana pada e-commerce ini harganya itu lebih miring daripada pasar tradisional, yang mana biasanya pasar tradisional itu memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada pasar e-commerce. Berikutnya yaitu ada pengiriman cepat. Walaupun di pasar tradisional itu kita datang langsung dapat
barangnya, tetapi biasanya pada pasar tradisional itu variasinya itu kurang dibandingkan dengan pasar e-commerce. Sedangkan e-commerce itu sekarang memiliki platform-platform pengiriman yang sangat banyak dan sangat cepat seperti ada JNT, JNE, dan lain-lain. Berikutnya yaitu pengalaman pengguna yang disesuaikan. Jadi, mereka itu menggunakan platform yang mudah dipahami oleh para pengguna di semua kalangan, baik kalangan milenial, orang tua, maupun anak-anak, yang sudah bisa menggunakan gadget atau handphone atau smartphone. Nah, di sini juga, pengguna itu biasanya kan kalau semisal kita sering mengunjungi laman-laman seperti tas kah, baju, atau apapun, pasti di sana akan, secara langsung itu akan diberikan berbagai iklan-iklan dengan produk yang apa yang kita sukai sekarang, seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada pemasaran digital. Seperti yang kita ketahui, e-commerce itu kemarin juga ada yang namanya TikTok Shop. Hal itu kan seperti pemasaran digital seperti iklan-iklan dan lain-lain. Berikutnya ada keamanan dan privasi. Di sini tuh semisal kita ingin mengirim barang atau semisal kita ingin membeli sesuatu, itu sudah privasinya dijamin oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berikutnya yaitu ada perubahan gaya hidup. Nah, di sini biasanya e-commerce itu barang-barang tuh kebanyakan dari luar negeri, dari berbagai daerah yang biasanya membuat kita itu lebih tren karena model-modelnya sendiri itu juga mengikuti tren yang ada atau yang berlaku. Nah, dibandingkan dengan pasar tradisional yang biasanya modelnya itu lebih jadul dan lebih kuno. Next, ada, dukungan teknologi. Nah, tentunya di e-commerce itu sangat-sangat ketergantungan dengan informasi atau teknologi, karena di sini kita tuh sangat memerlukan teknologi untuk lamannya, untuk iklannya, dan untuk lain-lain. Next. Berikutnya yaitu akan dibahas mengenai unique feature of e-commerce, yaitu ada jangkauan global, di mana jangkauan global ini berarti e-commerce itu bisa mencakup di seluruh dunia, bahkan di seluruh pancanegara, di seluruh negara manapun tuh sekarang sudah ada e-commerce. Berikutnya yaitu ada standar universal. Nah, standar universal di sini itu yaitu standar bahan atau standar harganya e-commerce tuh lebih universal atau lebih mendunia dibandingkan dengan pasar tradisional yang hanya ada di lokal-lokal daerah kita atau di daerah-daerah tertentu. Berikutnya yaitu ada kekayaan informasi. Tentunya di setiap kita membeli suatu produk, biasanya di produk itu tuh ada keterangan seperti size kah, seperti cara pengiriman, jenis bahan, dan apapun tuh lebih jelas dibandingkan dengan pasar tradisional yang biasanya itu penjelasan dari penjualnya itu kurang lengkap atau biasanya malah mereka itu tidak menjelaskan secara jujur atau secara detail. Berikutnya yaitu ada interaktivitas, yaitu aktivitas di mana aktivitas dalam e-commerce itu lebih, bisa kapanpun gitu loh, lebih bisa sesaat apapun kita memerlukan interaksi kepada penjualnya. Sedangkan kalau di pasar tradisional itu lebih terbatas. Berikutnya ada kepadatan informasi, di mana informasi itu yang diberikan oleh e-commerce lebih merinci, lebih jelas, lebih kompleks, dan tidak diada-ada. Dari size, bahan, warna, ataupun apapun itu lebih transparan. Dan berikutnya yaitu ada penyesuaian yang tinggi, di mana pasar e-commerce itu menyesuaikan dengan minat kita, menyesuaikan dengan tren, dan menyesuaikan dengan standar-standar nasional yang berlaku. Berikutnya yaitu ada teknologi sosial, di mana hal ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu fitur unik dalam e-commerce. Karena teknologi itu berpengaruh seperti untuk diskon, untuk iklan, dan lain-lain. Yang kemudian ada ubiquity, di mana ini berarti kita itu bisa menggunakan fitur-fitur e-commerce itu kapanpun, dimanapun, dan saat apapun kita bisa menggunakan fitur-fitur di e-commerce. Next. Berikutnya yaitu akan dibahas payment method. Apa itu payment method? Payment method itu berarti bagaimana cara kita atau metode untuk membayar barang yang akan kita beli. Untuk yang pertama ada electronic payment, di sini seperti kartu debit, debit card, mobil payment, transfer bank, e-wallet, dan QR code. Yang berikutnya yaitu ada cash on delivery, yaitu apa? Nah, di sini pasti kita sudah tidak asing karena kita sering menggunakan ini, yaitu sistem COD. Apa itu sistem COD? Jadi di sini pembeli itu tidak langsung membayar barang yang akan kita beli. Seperti di pasar tradisional kan kita harus langsung membayar. Tapi di sini di e-commerce ini kita itu bisa membayar barang yang akan kita beli itu saat barang itu sudah berada di tangan kita. Jadi saat kurir tuh sudah mengantar ke
alamat kita sesuai tujuan, kita baru membayarnya. Yang berikutnya ada payment by transfer. Di sini kita juga sering menggunakan ini, di mana dalam metode ini pembayaran itu pembeli melakukan transfer uang dari rekening bank menuju ke rekening penjual. Next. Berikutnya ada key konsep in e-commerce atau konsep kunci dalam e-commerce terutama terkait dengan pasar digital dan produk digital di pasar global. Yang pertama yaitu mengurangi asimetri informasi, yang kedua ada fleksibilitas dan efisiensi pasar digital, yang ketiga ada pengurangan atau peningkatan biaya peralihan, yang berikutnya ada penjualan langsung ke konsumen, yang berikutnya ada disintermediasi, yang keenam yaitu pengaruh pada industri layanan. Next. Berikutnya saya akan membahas tentang what the benefit of disintermediation of the consumer. Nah, seperti gambar yang telah saya tampilkan di samping ini tuh kita bisa melihat secara jelas bahwa apabila kita membeli suatu barang, apabila suppliernya itu eh pemasarannya itu kayak manufaktur, distributor dulu, retailer, baru ke consumer itu harganya akan jauh lebih mahal atau jauh lebih tinggi dibandingkan dari manufaktur langsung turun ke tangan customer seperti gambar di samping. Di gambar pertama atau aliran pertama itu ada manufaktur, ke distributor, kemudian baru ke retailer, terus baru ke customer itu mendapatkan harga sebesar $48,50. Sedangkan kalau kita langsung ke manufaktur ke customer itu harganya akan jauh lebih murah banget yaitu di harga $20,45. Nah, jadi itu intinya apabila kita langsung menuju manufaktur turun ke tangan kita itu menurunkan biaya akhir pelanggan. Jadi tuh biaya di pelanggan tuh akan jauh lebih murah. Dilihat kan dari perbandingannya itu dari yang pertama sama yang terakhir itu sepertinya 50%-nya. Jadi akan lebih murah apabila manufaktur langsung ke customer. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang compare digital good and traditional market. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pasar digital. Seperti yang sudah saya bahas di awal bahwa pasar digital itu merupakan pasar-pasar e-commerce atau yang melalui media-media apa namanya internet seperti Shopee, seperti Lazada, Zalora dan lain-lain. Di sini itu mengacu tentang penjualan barang-barang secara digital dan iklan-iklannya juga secara digital dan biaya-biaya produksi yang digunakan itu mendekati nol dan biaya pengiriman itu akan jauh lebih murah, biaya penjualannya juga akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional. Next. Berikutnya ada pasar tradisional. Nah, tentunya kita itu kan tahu nih apa itu pasar tradisional. Pasar tradisional itu pasar yang ada di daerah kita atau pasar-pasar lokal. Biasanya tuh yang dijual itu adalah produk-produk yang lokal atau produk-produk yang lama gitu dijualnya. Nah, pasar tradisional ini tuh tempat barang-barang fisik dijual dan diperdagangkan secara langsung. Jadi tuh bedanya dengan pasar digital itu kan secara digital. Nah, kalau tradisional itu masih secara fisik. Jadi kita tuh langsung datang ke toko, ke pasar atau ke lokasi fisik lainnya, bukan melalui internet atau melalui platform digital. Next. Nah, ini perbedaan yang terlihat dari e-commerce versus pasar tradisional atau pasar digital versus dengan pasar tradisional. Dilihat dari informasi asimetri, asimetrinya di digital itu berkurang, sedangkan di pasar tradisional itu tinggi, kemudian ada biayanya di pasar digital itu lebih rendah, dan pasar tradisional itu tinggi, dan sebagainya. Jadi itu dapat dilihat kan dari perbedaan atau versus pasar e-commerce dan tradisional itu pasar digital itu jauh lebih unggul dan lebih berpotensi akan semakin maju ke depannya dibandingkan dengan pasar tradisional yang semakin lama itu terlihat semakin tenggelam. Nah, kita juga bisa melihat nih dari segmentasi pasar bahwa di pasar digital itu jauh lebih rendah daripada pasar tradisional. Kemudian ada harganya. Biasanya harga di pasar digital itu standar, sedangkan di pasar tradisional tuh mereka itu lebih seenaknya gitu loh untuk mencapai harganya. Nah, bisa dilihat sendiri. Kemudian next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Nadia. Silahkan untuk Mbak Nadia. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada apa saja model bisnis dan pendapatan e-commerce yang utama. E-commerce merupakan kombinasi menarik antara model bisnis dan teknologi informasi baru. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang jenis-jenis e-commerce dan kemudian menjelaskan model bisnis dan pendapatan e-commerce.
Yang pertama itu ada jenis e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat dari para pesertanya. 3 kategori utama perdagangan elektronik adalah perdagangan elektronik bisnis ke konsumen atau B2C. Yang kedua ada perdagangan elektronik bisnis ke bisnis atau B2B. Dan yang ketiga ada perdagangan elektronik konsumen ke konsumen atau C2C. Mari kita bahas yang pertama, itu ada bisnis to konsumen, yaitu B2C, yaitu merupakan perdagangan elektronik melibatkan produk dan layanan retail kepada pembeli individu. Amazon, Walmart, dan Apple Music adalah contoh dari B2C e-commerce. Yang kedua ada business to business. Perdagangan elektronik melibatkan penjualan barang dan layanan di antara bisnis. Situs web demi cash untuk membeli barang dan menjual bahan kimia adalah contoh e-commerce B2B. Yang ketiga ada perdagangan elektronik konsumen to konsumen, yaitu perdagangan yang melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Sebagai contohnya ada eBay, situs lelang web raksasa yang memungkinkan orang untuk menjual barang mereka kepada konsumen lain, melelang barang dagangan mereka ke penawar tertinggi atau dengan harga yang tinggi. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Perubahan dalam ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi untuk model bisnis yang sama sekali baru muncul dan menghancurkan model bisnis yang lama. Pada tabel 10 menjelaskan beberapa model bisnis internet terpenting yang telah muncul, semua dengan satu atau lain cara menggunakan internet, termasuk aplikasi pada perangkat seluler. Yang pertama itu adalah portal. Portal itu adalah pintu gerbang ke web dan seringkali didefinisikan sebagai situs-situs yang dikunjungi pengguna yang ditetapkan sebagai halaman beranda mereka. Beberapa definisi portal mencakup mesin pencari seperti Google, Bing, meskipun hanya sedikit yang menjadikan situs-situs tersebut sebagai halaman beranda. Portal seperti Yahoo, Facebook, MSN, dan AOL merupakan alat pencarian VAB serta paket konten dan layanan yang terintegrasi seperti pencarian teman dekat, email, pesan instan, peta kalender, belanja, download musik, streaming video, dan banyak lagi di satu tempat. Model bisnis portal sekarang menyediakan situs tujuan di mana pengguna memulai pencarian web mereka dan berlama-lama untuk membaca berita, mencari hiburan, bertemu dengan orang lain, dan atau tentu-tentu saja terpapar iklan. Facebook adalah jenis portal yang berbeda berdasarkan jejaring sosial. Portal menghasilkan pendapatan terutama menarik audiens yang sangat besar, menagih pengiklan untuk penempatan iklan display, mirip dengan surat kabar tradisional, mengumpulkan biaya rujukan untuk mengarahkan pelanggan ke situs lain, dan menagih biaya untuk layanan premium. Meskipun ada ratusan situs portal atau mesin pencari, portal teratas Yahoo, MSN, dan AOL mengumpulkan lebih dari 90% trafik portal di Amerika Serikat karena keunggulan dalam hal pengenalan merek. Yang kedua, ada pengecer elektronik atau penjahit elektronik. Toko retail online yang sering disebut penjahit elektronik tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari raksasa yaitu seperti Amazon, dengan perkiraan pendapat perjualan retail per tahun yaitu 2020 sebesar lebih dari 280 miliar ke toko-toko lokal kecil yang memiliki situs web. E-tailer mirip dengan toko fisik biasa, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu terhubung ke internet untuk memeriksa inventaris dan melakukan pemesanan. Secara keseluruhan, retail online atau penjualan barang fisik secara online akan menghasilkan pendapatan sekitar 3,9 triliun di seluruh dunia pada tahun 2020. Proposisi nilai dari e-tailer adalah untuk menyediakan belanja yang nyaman dan murah selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pilihan yang banyak dan pilihan konsumen. Beberapa e-tailer seperti Zara yang disebut sebagai Bricks and Clicks adalah anak perusahaan atau divisi dari toko fisik yang sudah ada dan membawa produk yang sama. Namun, ada juga yang hanya beroperasi di dunia maya tanpa ikatan dengan lokasi fisik, seperti Ashford.com dan evitamins.com. Selanjutnya, ada penyedia konten. E-commerce semakin menjadi saluran konten global.
didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Properti intelektual mengacu pada produk pikiran yang berwujud dan tidak berwujud, di mana pencipta mengklaim hak properti. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video, video digital, musik, foto, teks, karya seni melalui web. Proposisi nilai dari penyedia konten online adalah bahwa konsumen dapat dengan mudah menemukan berbagai macam konten secara online dan membeli konten ini dengan harga yang murah untuk diputar atau dilihat di berbagai perangkat komputer atau ponsel pintar. Penyedia tidak harus bisa menjadi pencipta konten, meskipun terkadang mereka adalah pencipta konten seperti Disney.com, dan lebih cenderung menjadi distributor konten berbasis internet yang diproduksi dan dibuat oleh orang lain. Seperti contoh, Apple menjual track musik di toko musik dan layanan musik streamingnya, tetapi Apple tidak menciptakan atau membuat musik baru. Popularitas fenomenal dari perangkat seluler yang terhubung ke internet seperti iPhone dan iPad telah memungkinkan tren baru dalam pengiriman konten digital, mulai dari podcasting hingga streaming seluler. Yang kedua, yang kelima ada pialang transaksi, yaitu situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung oleh telepon atau melalui surat adalah perantara transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah layanan keuangan dan layanan perjalanan. Proposisi nilai utama pialang transaksi online adalah penghematan uang dan waktu serta menyediakan inventaris produk keuangan atau paket perjalanan yang luar biasa di lokasi yang beragam. Pialang saham online dan layanan pemesanan perjalanan mengenakan biaya yang jauh lebih murah daripada versi tradisional dari layanan ini. Fidelity dan Expedia adalah contoh perusahaan jasa keuangan dan perjalanan berdasarkan model pialang transaksi. Yang selanjutnya ada pencipta pasar atau pembuat pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, memajang produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Proposisi nilai dari pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform. Penjual dapat dengan mudah memajang barang dagangan mereka dan dapat membeli langsung dari penjual. Pasar lelang online seperti eBay dan Priceline adalah contoh yang baik dari model bisnis pencipta pasar. Contoh lainnya adalah platform pedagang Amazon dan program serupa di eBay, di mana pedagang diizinkan untuk mendirikan toko di situs web Amazon dan menjual barang dengan harga tetap kepada konsumen. Apa yang disebut sebagai ekonomi baru di era digital, yang dicontohkan oleh Uber dan Airbnb didasarkan pada gagasan pencipta pasar yang membangun platform digital di mana penawaran memenuhi permintaan. Misalnya, kapasitas sewa mobil atau kamar yang mencukupi bagi individu yang membutuhkan transportasi atau penginapan. Lanjut, ada penyedia layanan. Jika penjual elektronik menjual produk serta elektronik, penyedia layanan secara online itu menawarkan layanan secara online, berbagi foto dan situs online untuk percadangan dan menyimpan data. Semua menggunakan model bisnis penyedia layanan. Perangkat lunak tidak lagi berupa produk fisik dengan disk di dalam kotak, tetapi semakin banyak perangkat lunak sebagai layanan yang Anda langgani secara online daripada membeli dari pengecer, seperti Office 365. Google telah memimpin dalam mengembangkan aplikasi layanan perangkat lunak online seperti G Suite, Google Sites, Gmail, dan layanan penyimpanan data online. Yang terakhir ada penyedia komunitas atau jejaring sosial. Adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi, membeli dan menjual barang, berbagi minat, foto, dan video, berkomunikasi dengan orang-orang yang berpikiran sama, menerima minat informasi terkait, dan bahkan memainkan fantasi dengan mengadopsi toko-toko online yang disebut avatar. Situs di jaring sosial, Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, dan filter, serta ratusan situs lain yang lebih kecil dan khusus, semuanya menyediakan alat layanan
pembangunan komunitas bagi para pengguna. Situs jejaring sosial telah menjadi situs web yang paling berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seringkali menggandakan jumlah pemisahnya dalam setahun. Lanjut. Yang selanjutnya ada model pendapatan. Yang pertama adalah model pendapatan e-commerce. Model pendapatan e-commerce perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan laba atau investasi yang unggul. Meskipun banyak model pendapatan e-commerce yang telah dikembangkan, sebagian besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan yang ada: iklan, penjualan, langganan, gratis, transaksi fee, dan afiliasi. Yang kedua, ada model pendapatan iklan. Dalam model pendapatan iklan, sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik pengunjung yang kemudian dapat terpapar iklan. Model pendapatan iklan adalah model pendapatan yang paling banyak digunakan dalam e-commerce dan bisa dibilang tanpa pendapatan iklan, web akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari yang ada sekarang karena orang akan diminta untuk membayar untuk mengakses konten. Konten di web mulai dari berita hingga video dan opini adalah milik pengunjung karena pengiklan membayar biaya produksi dan distribusi sebagai imbalan atas hak untuk menampilkan iklan kepada pengunjung. Perusahaan akan menghabiskan sekitar 340 miliar dolar untuk iklan online di seluruh dunia pada tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu saran. Jadi dari semua yang kita jelaskan itu dapat disarankan bahwa kita harus menggunakan e-commerce itu untuk melengkapi bisnis tradisional kita dengan bijak. Pilih produk yang sesuai, pastikan penyelarasan dan konsistensi merek, serta memanfaatkan pemasaran terpadu. Analisis data dan fleksibilitas adalah kunci keberhasilan. Tetapi kita jangan sampai melupakan pasar tradisional agar tetap saling hidup berdampingan. Next, kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Fatimah Azhara. Silahkan. Kesimpulan dari yang kami jelaskan hari ini, yaitu e-commerce merupakan fenomena global dan terus berkembang. Penjualan retail e-commerce telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menyumbang sebagian besar dari total penjualan retail. E-commerce telah mengalami transformasi dari desktop ke mobile, dari bisnis terisolasi ke perdagangan sosial, dan dari perdagangan sosial ke perdagangan lokal. E-commerce seluler, khususnya melalui ponsel pintar, telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan e-commerce. Risk perlu terlibat dalam percakapan online dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Perusahaan e-commerce terus memperluas penawaran mereka, termasuk layanan on-demand seperti Uber dan Airbnb, seperti produk digital seperti e-book, musik, dan gambar film. E-commerce telah mengubah model bisnis dan metode periklanan. Iklan online, khususnya iklan video, telah menggantikan iklan bergambar tradisional. Pemasaran online saat ini berfokus pada melibatkan pelanggan dalam percakapan online dan mempelajari minat dan pendapat mereka. E-commerce selalu yang didorong oleh koneksi nirkabel dan perangkat seluler yang canggih terus berkembang pesat. Sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Terima kasih.